Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini lagi kita bertemu di tempat yang penuh dengan keberkahan, di majelis yang insyaallah penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersolawat kita kepada baginda Rasul, insyaallah kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Sunanul adzan, sunah-sunah di dalam adzan. Kalau tadi ada 9 syarat sahnya adzan, kemudian sekarang ada 15 sunah-sunah di dalam adzan. Wahiyya mustahabbatun, sunah-sunah adzan itu adalah sesuatu yang sangat disukai, wa katsiratun, dan dia banyak jumlahnya. Wa nadhkuru ahammuha, dan kami akan menyebutkan hal-hal yang paling penting di sini. Makanya disebutkan cuma 15, banyak tapi disebutkan cuma 15. Yang pertama adalah al-qiyam. Bisa juga mengatakan al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Yusannu an yu'adzdinul mu'adzin qa'iman, maka disunnahkan bagi seorang yang melakukan azan itu untuk berdiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, wahai Bilal, qum, berdirilah, fanada lis-shalah, kemudian serulah untuk melaksanakan salat. Hadzal haditsun rawahu al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Dengan dasar bahwa Rasulullah pernah memerintahkan Bilal untuk melakukan azan. Karena apa? Kenapa harus berdiri? Kenapa disunahkan berdiri? Wali annahu ablagha fil i'lam. Wali annahu ablagha fil i'lam. Karena sesungguhnya azan dengan cara berdiri itu ablagh, itu lebih cepat atau lebih pantas atau lebih enak menyampaikan al-i'lam gitu. Artinya apa? Kalau orang duduk itu suaranya tidak melengking, setengah mati, tapi kalau dia berdiri itu suaranya enak, melengking ya. Ini bagi orang yang ada kemampuan. Falau adzan qa'idan, walaupun ada seseorang yang melakukan adzan sambil duduk, ma'al qudrah, namun dia memiliki kemampuan. Misalnya ada orang adzan dia sambil duduk ya. Maka sementara dia ini punya kemampuan untuk berdiri, karohah, maka hukumnya adalah makruh. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki kemampuan berdiri lalu dia adzannya sambil duduk, adzannya sah tapi makruh gitu. Wa ajza'uhu, maka sah adzannya. Kemudian yang kedua, wal ittija'u asyaddu karahatu minal qu'ud. Apabila ada seseorang yang adzan sambil tiduran, misalnya, ini kenapa fikih mengajarkan seperti ini? Karena kemungkinan ada, mungkin ada studi banding atau di mana, ya kita nggak tahu. Sehingga para ulama itu dia kalau memutuskan suatu hukum dia panjang dia. Karena model manusia ini macam-macam. Ada yang memang sekedar adzannya main-main, ada seterusnya. Sehingga sebetulnya di sini ada yang mampu. Kalau misalnya tidak mampu, kemudian tidak bisa berdiri, kemudian tidak ada lagi yang muadzin, sementara sudah datang waktunya sholat, sementara hanya orang itu saja yang bisa,
Misalnya Rahmat sakit, mudah-mudahan tidak sakit ya, insya Allah ya, sehat-sehat selalu. Ya. Jangan ketawa Pak. Ya, sehat-sehat selalu, jangan dicatat itu sehat-sehat selalu Mat. Nanti dicatat sehat-sehat selalu nanti. Ya. Tidak ada orang lain. Nah, sementara dia sakit, tidak bisa dia sambil berdiri, mungkin sakit perut atau bagaimana, boleh dia adzan sambil duduk, maka ada penjelasan nanti. Walakinnahu yasihul adzan, akan tetapi keduanya itu sah adzannya. Karena apa? Li'annal maqsuda al-i'lam wa qad hasala. Karena sesungguhnya tujuan daripada penyeruan itu tercapai. Tujuan daripada seruan itu adalah tercapai. Karena selama dia masih bisa bersuara, maka tujuan daripada seruan itu tercapai. Cara sama dengan misalnya ya dalam kitab Hamlul Quran karangan Imam Nawawi mengatakan orang yang membaca Al-Quran kemudian melonjorkan kakinya ke arah kiblat itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Boleh. Kenapa dikatakan makruh? Karena dia melanggar adab, tata krama, gitu. Jadi kadang-kadang al-muru'ah itu lebih dikedepankan di dalam melakukan suatu bentuk peribadahan kita kepada Allah. Contoh, minta maaf. Ya, misalnya ada yang sholat tidak pakai topi umpamanya. Itu sana. Bukan menyinggung, nanti maraju. Sedikit-sedikit maraju, makan taraju jo. Nah, gitu kan. Bukan persoalan sah atau tidak sah. Tapi ini adalah muru'ah. Kalau dibilang sunnah ini. Ya, memang pernah suatu saat Rasulullah itu sholat tidak pakai tutup kepala, pernah, tapi dalam kondisi yang tertentu. Sebagian besar sholatnya Nabi itu menutup kepala. Termasuk indal muhadditsin, para ulama-ulama yang ahli hadis itu sepakat muru'ah itu penting, termasuk menutup kepala. Bahkan saya pernah dengar dari kajiannya Dr. Muhammad Sobron, saya tanya, beliau itu pernah bukan berfatwa ya, mengeluarkan pendapat di kalangan kami, maksudnya beliau ini S1, S2, S3 doktor itu di bidang hadis di Ulumul Hadis Mekah. Beliau selesainya di Mekah, orang dari Banjarmasin. Jadi saya beberapa kali ikut kajian beliau. Jadi beliau mengatakan di kalangan kami misalnya ada satu alumni 10 orang, mereka sepakat bahwa ketika dia keluar dari rumahnya atau dari tempat tidak menutup kepala, maka dianggap qaulnya itu dhaif. Itu kesepakatan mereka dan itu bisa diterima oleh syariah. Ya. Boleh tidak kemana-mana tidak pakai tutup kepala, bisa, tidak ada persoalan. Tapi itu masuk dalam kaidah muru'ah. Sama dengan azan ini, yang dimakruhkan itu karena dia kurang beradab ketika dia azan sementara dia punya kemampuan. Beda halnya orang yang tidak memiliki kemampuan gitu loh. Ya istilahnya kalau bahasa kita namanya istija atau memandang remeh, meremehkan, istija. Istija. Yang harusnya melakukan sama dengan begini, orang itu makruh ketika ada kemampuan lalu meminta tolong sama orang untuk mewudukkan dia, juga makruh. Kemarin bab wuduk juga seperti itu. Misalnya Pak Ketua, itu anak buah dulu wudukkan dulu sampai tangan, nah tidak boleh itu, ya hukumnya makruh. Walau kana musafiran fa adzana rakiban ajza'uhu wala karaha. Nah ini studi kasus. Apabila ada orang yang sedang berjalan dalam perjalanan musafir di atas mobil atau di atas kendaraan, pesawat atau apa saja, lalu kemudian seorang itu di atas kendaraannya melakukan azan sambil duduk. Kemarin saya mau tanya, hukum azan itu apa? Sunnah muakkad, ada yang namanya sunnah kifayah, ada yang namanya sunnah ainiyah. Sunnah kifayah, sunnah ainiyah, ada mengatakan sunnah muakkad. Artinya apa? Untuk mendapatkan kesempurnaan ketika seseorang misalnya perjalanan dari Jakarta ke Madinah ketika umroh itu kan 9 jam perjalanan. Nah,
Karena jumhur ulama mengatakan bahwa azan itu adalah hukumnya sunnah, dilakukan juga boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi ketika ada orang yang ingin melakukan, boleh. Karena misalnya di masjid, di pesawat besar itu ada memang di belakang itu ada saf, ada memang tempat sholat di sana, itu muat sampai 6 orang. Kalau mau sholat berjamaah. Tapi misalnya orang yang mabuk, ini kan pesawat kan goyang. Nah, ketika sepakat misalnya 3 rete ya, 3 baris ya, 3 baris itu safnya teman-teman kita semua, kemudian kita mau sholat berjamaah, jamak, boleh mengumandangkan azan sambil berdiri, sambil duduk. Karena apa? Dia statusnya sebagai musafir. Dalam kondisional seperti itu boleh. Tidak ada kemakruhan. Karena apa? Tidak ada kemampuan untuk berdiri, umpamanya orang mabuk atau sebagainya, seperti itu. Dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Fa in kana ghairu musafir, apabila bukan musafir karoha, maka hukumnya makruh. Gitu ya. Kesimpulannya bahwa berdiri mengumandangkan azan itu hukumnya disunnahkan. Makruh bagi orang yang ada kemampuan, ya, itu sambil duduk maupun sambil berbaring dalam mengumandangkan azan. Ini dipahami. Kemudian yang kedua, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya, ingat ya, sunnah yusannu alil muadzini, disunahkan untuk para muadzin an yakuna mutawajjihan lil qiblah. Disunahkan untuk ketika azan itu menghadap ke arah kiblat. Karena apa? Li'annaha, karena sesungguhnya menghadap kiblat itu asyraful jihad, itu seutama arah. Nah, ini makanya ya di dalam salah satu adabus sunnah, di dalam Syekh Ashraf Ali, salah satu ulama di Pakistan, mengarang satu buku, ya, apabila kalian meninggalkan adab pasti kalian akan meninggalkan sunnah, dan siapa yang meninggalkan sunnah pasti akan meninggalkan wajib. Maka adab ini penting. Termasuk ya, itu tidak dianjurkan ketika orang di dalam masjid itu melonjorkan kakinya ke arah kiblat. Gitu dah. Ya, itu termasuk adab di dalam mengarahkan. Karena apa? Karena asraful jihad, arah kiblat itu adalah arah asraful jihad, seutama-utama daripada arah jihad. Wali annahu, karena sesungguhnya, ini alasan kedua kenapa. Wali annahu, karena sesungguhnya arah menghadap kiblat ketika seorang berazan al-manqulun salafan wa khalafan, telah dinukilkan oleh para ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama kontemporer. Jadi ulama dulu, ulama sekarang itu sudah al-manqul, sudah memberikan qaulnya, memberikan fatwanya, memberikan satu ijtihadnya, bahwa sangat disunahkan orang yang azan itu menghadap kiblat ketika mengajak orang sholat, gitu kan? Nah, bagaimana kalau ketika mengusir jin? Boleh tidak menghadap kiblat, ya? Kalau ada jin, ya, kan dianjurkan dalam satu kitab yang saya sebutkan kemarin, ketika ada mungkin ketidaknyamanan di rumah, mungkin ada gangguan, suarakan azan saja di sudut-sudut rumah. Kalau ada daun bidara, diiris-iris itu daun bidara, kemudian dicampur air dengan garam yang besar-besar itu, ya, kemudian ditaruh di situ, kemudian dipercik-percikan mungkin di tempat yang mungkin menurut kita kurang enak. Karena jin itu tidak bisa melihat jin kecuali ada jin dalam tubuhnya. Cuma merasakan ada jin itu ada dirasa oleh tubuh. Ya, orang bilang apa? Besar apa nih? Merinding bulu kuduk. Nah, seperti itu. Falau tarokal istiqbalu ma'al qudrah, apabila seseorang meninggalkan ketika berazan menghadap kiblat ma'al qudrah, sementara dia punya kemampuan, alaihi karohah, maka hukumnya adalah makruh. Sekali lagi, apabila ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk berdiri, lalu kemudian dia berazan tidak menghadap ke arah kiblat, ya, itu hukumnya makruh. Wa ajza'u, namun sah azannya, mencukupi. Li'anna dzalika la yakhillu bil adzan, karena sesungguhnya membelakangi kiblat atau mengarah tidak ke arah kiblat ketika azan itu la yakhilla bil adzan, karena tidak merusak azan itu sendiri. Esensi hukum azan itu tidak terusak karena tidak mengarah ke arah kiblat, cuma hukumnya makruh.
Kemudian wa yustahabbu an yaj'ala asabi'aihi fi somahi udhunaihi. Disunahkan bagi orang yang beradzan untuk melakukan dua jari ini ke dalam dua telinganya. Masuk. Ya, tapi jangan juga begini sambil adzan nanti matanya begini saking nikmatnya, ya. Suara adzan mat rahmat. Ya, kok khusyuk dia. Masya Allah, luar biasa ini. Calon ulama ini, Masya Allah ya. Kalau ada adzan maka disunahkan mat telinga ini dua jari ini ditaruh atau jari jemari. Jangan kasih masuk begini semua, cukup satu saja, ya. Nah, gini. Jangan kena tusuk ke dalam, luka, cukup saja ditaruhkan begini. Ya. Ini luar biasa ini adzan ini, aturan saking mulianya seorang muadzin, aturannya itu sampai seperti ini, sampai 4 lembar ya. Lebih. Ini untuk adzan saja ini lebih dari 20 lembar ini. Masya Allah ya. Luar biasa ini adzan ini. Lama ruwiya Abu Juhaifah. Nah, ini ada satu riwayat yang mengatakan seperti itu. Ra'aitu Bilalan wa asba'ahu min fi somahi udhunaihi. Saya melihat Bilal ketika adzan itu meletakkan jari jemarinya di dua lubang telinganya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubatin hamra. Sementara Nabi menggunakan kerak berwarna merah. Hadzal hadisun rawahu al-Bukhari mu'allaqan, secara mu'allaq diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wali anna dzalika, karena apa? Harus disunahkan memasukkan jari jemarinya ke dalam lubang kedua telinga. Wali anna dzalika, karena perbuatan tersebut ajma'al saut, bisa menyatukan suara. Ya, bisa menyatukan suara. Ternyata memang betul. Coba kalau kita ngomong begini dengan begini, itu istilahnya suaranya betul-betul keluar. Ya, kalau begini kan suaranya kan ada yang keluar dari telinga, ada yang mungkin dari mata atau bagaimana ya. Makanya dia lebih menyatukan suara. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Bilalin, berkata kepada Bilal, idza adzanta, ketika engkau berkumandangkan azan, fa adkhala, masukkanlah asabi'aika, masuklah ke dalam kedua jarimu, fi udhunaik, fa innahu arfa'u lisautik, karena sesungguhnya ya suara apa memandangkan azan dengan menaruh jari jemari ke dalam kedua lubang ke telinga itu lebih mengangkat suaramu. Makanya disunahkan untuk hadzal hadisun rawahu Abu Dawud. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu. Kemudian ketiga at-taharatu, suci. Nah, ini makanya kemarin berapa kali saya tegur ini ya. Ini Rahmat selalu jadi dia. Yusannu lil muadzin, bagi orang yang beradzan disunahkan an yakuna tahiran minal ahdatsil asghar, disunahkan untuk suci dari hadas asghar, hadas yang kecil, wal akbar, dan hadas besar. Wa yukrahu al adzan, maka dimakruhkan bagi orang yang menyerukan adzan lil muhdatsin, dimakruhkan bagi menyeru adzan bagi orang-orang yang berhadas. Wal karahatu lil janabah asyadd, maka bagi orang yang junub atau berhadas besar itu dimakruhkan, lebih dimakruhkan, ya. Hadas kecil saja itu sudah makruh, apalagi orang yang berhadas besar. Li'annaha, karena sesungguhnya lil janabah aghlawa, itu lebih besar hadasnya, ya qaulihi, dengan perkataan atau dengan dasar sallallahu alaihi wasallam, karahtu an adzkurallaha illa ala ma tahrin, saya tidak menyukai untuk menyebut kalimat Allah sementara saya dalam kondisi tidak suci, ya, atau dalam kondisi suci, kecuali aku dalam kondisi suci. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai untuk menyebut nama Allah kecuali di dalam kondisi yang suci. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Hadzal hadisun rawahu Abu Dawud juga. Wal adzanu lil mar'atil haid wan nifas aghladu minal janabah. Adapun bagi seorang wanita yang dalam kondisi haid dan nifas, maka hukumnya itu lebih besar, ya, janabnya atau hadatsnya daripada orang yang berjunub. Wa yajzi'u adzana maksyufun ala aurah
wal junub wa in kana fi masjidin. Maka diperbolehkan orang yang melakukan adzan itu maksyufun, yang terungkap al-aurata. Jadi apabila di masjid mungkin ada orang itu, kalau di Lombok kebiasaan ada orang yang adzan itu tidak pakai baju, jangankan adzan, sholat. Jadi saya itu 6 tahun di Padalembara bergabung dengan orang-orang Lombok. Itu biasanya kalau di komunitas kadang kalau sholat itu nggak pakai baju dulu, ya di tahun 80-an belum lahir, ya tahun 80-an itu saya kalau bersama mereka itu kadang-kadang mereka kalau sholat kadang cuma sarung saja ditaruh di dada begini sampai di sini, ya. Sah boleh, tapi secara adab tata krama itu kurang bagus. Karena apa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, ya. Maka sama dengan ini, bagi orang yang terbuka auratnya, maksudnya terbuka al-maksyuful aurat, terbuka auratnya, kemudian ada orang yang juga berjunub, ya itu boleh saja, tapi itu hukumnya makruh. Karena apa? Li'annal murad, yang dituju adalah husulul i'lam, sampainya suara azan kepada orang yang ada di luar itu, ya. Wa qad hasala, telah didapatkan. Jadi wa tahrimu li makna, adapun keharaman bagi orang yang junub maupun orang yang haid itu li makna akhar, dalam makna yang lain, wa huwa hurmatul masjid. Karena apa? Karena dari sudut pandang kehormatan masjid itu sendiri, ya, wa kashful aurah, dan tidak diperbolehkan tersingkapnya aurat. Jadi maknanya begini, ketika ada orang yang tersingkap auratnya itu mengumandangkan adzan, seandainya ada, ya, toh itu bukan karena bukan karena tersingkapnya itu, tapi karena suara adzannya itu sudah sampai kepada orang-orang yang mendengar di luar itu. Kalau masalah keharaman orang yang berjunub tidak diperbolehkan ketika tersingkap aurat, itu hukumnya beda ketika di dalam masjid. Paham maksudnya? Ada yang belum paham maksudnya? Di sini kan dijelaskan bahwa orang yang tersingkap auratnya, orang yang berjunub itu wayajzi'u, sah azannya, boleh. Karena apa? Ya, li'annal murad, karena tujuan daripada azan itu husulul i'lam, sampainya suara azan atau suara panggilan. Tujuan azan kemarin ada berapa? Ada 2. Tujuannya apa? Mengingatkan waktu sholat, kemudian mengajak orang sholat dengan sautul azan, dengan suara azan. Dalam kondisi apapun, entah itu duduk, entah itu berbaring, entah itu tersingkap auratnya, bahkan dalam kondisi tidak suci, bahkan dalam kondisi junub sekalipun, ya, itu boleh. Karena apa? Cukup. Makanya di sini judulnya adalah wayajzi'u, cukup, bisa, sah azannya, itu kan boleh. Kalau adapun tersingkap auratnya ketika di masjid, kemudian junub ketika di masjid, itu hukum masuk ke hukum yang lain, bab bersuci itu. Paham saya? Karena apa? Karena tujuan azan itu adalah untuk menyeru suara kepada orang yang di luar sana. Waqad hasala, dan sudah tercapai, ya. Ini yang suci. Kemudian yang keempat, al-bulugh, orang yang sudah baligh. Yustahabbu an yakunal muadzin balighan. Disunahkan hendaklah orang yang mengumandangkan adzan itu sudah baligh. Kemarin ciri baligh ada berapa? Ciri baligh. Yang pertama, Masya Allah ada air ya. Luar biasa. Laki-laki ihtilam. Kemudian wanita haid. Maksimal umur kalau tidak ada ihtilam dan haid. Ihtilam bagi laki-laki, haid bagi perempuan, maksimal berapa umurnya? 15 tahun. Maka maksimal itu umurnya 15 tahun, maka disunahkan untuk berazan. Ya, kalau toh ada yang berazan lebih kecil boleh, ya, karena itu disunahkan. Li'annahu, karena sesungguhnya ketika ada orang yang berazan itu sudah berumur balik, akmalu wa aula, lebih sempurna dan lebih utama. Wa in kana yasihu adzanal sabiyul mumayyiz,
Walaupun jika ada seorang yang kecil yang mumayyiz itu mengumandangkan azan itu juga sah, tapi lebih afdol yang sudah baligh. Kemudian yang kelima, al-adalah. Nah, ini penting ini. Ya, al-adalah. Orang yang bersifat memiliki karakter keadilan atau memiliki karakter adil. Berkompeten istilahnya. Yustahabu an yakunal muadzinu adlan. Disunahkan bagi orang yang mengumandangkan adil itu memiliki sifat adlan, orang yang berkarakter adil. Apa itu adil? Bahasa mudahnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Ya, tidak boleh berpihak. La siyata fi dinihi, memiliki ketaatan di dalam agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, memiliki ketaatan di dalam agamanya. Tidak mungkin Allahu Akbar, habis azan dia pulang. Orang pada sholat. Ya, kan tidak mungkin ya. Dia harus memiliki sifat karakter atau ketaatan dia kepada Allah. Yang ketiga, wa muru'atun wa khuluq, menjaga akhlak. Nah, ini lagi ngetren ini. Lebih baik berakhlak daripada berilmu, tapi tidak berakhlak. Masya Allah, ini perlu dibahas tuntas ini kayaknya ini. Ya. Di annahu, karena sesungguhnya orang yang memiliki sifat-sifat tersebut aminun, itu dipercaya. Kenapa harus adlan? Kenapa harus dzasiyanah, memiliki jiwa ketaatan di dalam agama? Kenapa harus berakhlak? Karena li annahu, karena sesungguhnya seorang muadzin itu aminun, terpercaya, alal mawaqit, dipegang teguh terhadap waktu-waktu, fayuqbalu, dan diterima khobrahu, kabarnya, anil awqat, tentang waktu-waktu itu sendiri. Jadi orang percaya, misalnya Rahmat, so mantap DP Adam, pas waktunya. Maka ketika orang iftar, melakukan buka puasa, itu bukan lagi melihat waktu, jam 6 jam, sudah tidak lihat waktu, tapi apa? Melihat dan mendengar suaranya azannya Rahmat. Sudah mantap ini Rahmat.